Halo teman-teman semua, dukung terus Mimin dengan cara subscriber, like, emon, komen. Episode 7. MDPT. Alia menuju salah satu kota kecil yang rasanya cukup aman untuk dirinya dan janin yang ada dalam kandungannya. Biarlah ia akan menjaga dan merawat janin itu dengan sepenuh hati. Walau tanpa seorang suami yang mendampingi. Setibanya di kota kecil itu, Alia mencari kontrakan untuk ia tempati. Banyak tempat yang ia temui, namun, alasan yang ia kemukakan membuat para pemilik kontrakan tak berani menampungnya. Karena Alia yang sedang hamil, tetapi tak mempunyai buku nikah, meskipun hanya kertas sehelai, sebagai tanda bahwa anak yang dikandungnya bukanlah hasil zat satuna. Bu, saya minta tolong. Percayalah, saya bukan wanita nakal. Sungguh saya hanya sebagai korban pemerempat osaan, jelas Alia kepada pemilik kontrakan. Jika kamu sebagai korban, kenapa kamu tidak melaporkan kasus ini ke kantor polisi? Tanya wanita itu menatap curiga. Bu, saya sulit untuk menjelaskan. Ini tak semudah yang ibu bayangkan, jawabannya. Maaf, saya tidak berani mengambil resiko. Lebih baik kamu cari saja kontrakan yang lain, tolak wanita baya itu dengan tegas. Alia hanya menghela nafas dalam, kemana lagi ia harus mencari tempat tinggal. Ternyata ini benar-benar menyulitkan dirinya. Alia duduk di sebuah halte, kakinya terasa sangat penat setelah melakukan perjalanan cukup jauh. Alia menatap anak-anak jalanan yang sedang mencari rezeki di perampatan lampu merah. Seketika hatinya menjadi ngilu. Apakah nanti nasib anaknya akan sama seperti mereka? Mengingat begitu sulitnya tak mempunyai identitas yang jelas. Kembali wanita H4 mil itu menghela nafas berat, D4 danya terasa sesak, air mata kembali jatuh berderai. Anak ibu jangan sedih ya, kita pasti bisa melewati ini semua. Kamu harus temani ibu, karena hanya kamu yang ibu punya saat ini. Alia membawa J4 Ninnya bicara sembari mengusap perutnya dengan lembut. Perlahan ia menghapus sisa air mata yang masih menggenang di pelupuk mata. Ia harus kuat dan tegar demi buah hatinya. Aku tidak boleh cengeng, aku harus kuat. Ya, ini semua demi anakku. Alia memanggil salah satu anak jalanan yang sedang mengemen. Anak itu tampak senang saat Alia memberi sedikit uang untuk anak itu. Terima kasih ya, Kak, ucap anak itu tersenyum senang. Iya, sama-sama. Kamu tinggal di mana? Tanya Alia pada anak perempuan yang diperkirakan berumur 8 tahunan. Aku tinggal di perkampungan kumuh, jawabnya dengan polos. Perkampungan kumuh. Ulang Alia pemasaran dengan nama kampung itu. Benar, Kak. Kenapa dinamakan kampung kumuh, Dek? Tanya Alia masih penasaran. Karena di sana ada tempat pembuangan sampah, Kak. Jadi warga sekitaran mata pencariannya mulung, jelas bocah itu kembali. Oh, apakah di sana ada rumah kontrakan? Tanya Alia, ia rasa di sana mungkin tak begitu menghiraukan tentang status. Ada, Kak. Tapi cuma rumah papan. Tidak masalah, apakah kamu mau temani kakak ke sana? Tanya Alia pada anak itu. Baiklah, tapi kenapa kakak mau tinggal di sana? Bukankah kakak orang kaya? Tanyanya dengan wajah bingung. Bukan, kakak bukan orang kaya. Tapi, kakak lagi cari tempat tinggal. Dan kakak rasa di sana pasti sewanya lebih murah. Jadi, sangat cocok dengan keuangan kakak, jelas Alia dengan serius. Baiklah, ayo ikut aku, Kak. Bocah kecil itu berjalan mendahului Alia. Dengan menaiki angkot,
Mereka sampai di sebuah perkampungan kecil yang rata-rata pencarian mereka adalah mulung di beberapa tempat pembuangan sampah Pemda. Alia masih mengikuti langkah kaki anak kecil yang membawanya ke sebuah rumah sederhana. Di belakang rumah itu terlihat beberapa petak rumah yang terbuat dari kayu, lantainya terbuat dari semen kasar. Anak kecil itu mengetuk pintu rumah itu sembari memanggil yang punya. Mak Ijah. Mak, panggil bocah kecil itu. Ada apa, Reva? Tanya wanita baya pemilik rumah. Ini, Mak, ada orang yang ingin mencari rumah kontrakan, ucap bocah yang bernama Reva. Siang, Bu, saya Alia, ucap gadis itu memperkenalkan diri pada pemilik rumah. Ya, perkenalkan, nama Ibu Ijah, jawab wanita baya itu. Benaran, Nak Alia ingin cari rumah kontrakan. Tapi di sini rumahnya tidak bagus, jelasnya. Ah, benar sekali, Bu. Apakah saya bisa ngontrak di sini? Tanyanya penuh harap. Boleh, kebetulan masih ada kontrakan yang kosong satu lagi. Alhamdulillah, tapi Bu, ucap Alia menggantung. Tapi apa, Nak Alia? Tanya wanita baya itu heran. Saat ini saya sedang H4 mil, dan saya tidak mempunyai suami lagi, ucapnya dengan jujur. Loh, suaminya kemana? Lama Alia terdiam saat pertanyaan itu dilontarkan. Suami saya sudah meninggal, Bu, jawab Alia dengan gugup. Oh, meninggal. Tapi kamu punya kartu keluarga dan buku nikah kan? Soalnya nanti biar warga tidak berpikiran yang bukan-bukan, jelas Bu Ijah. Bu, apakah saya boleh minta tolong sama Ibu? Tanya Alia sangat berharap. Apa itu? Tolong bantu saya, Bu, semua identitas pernikahan saya tertinggal di kota. Saya pergi dari rumah karena saya ada masalah dengan keluarga suami. Saya takut mereka akan mengambil anak yang ada di keempat kandungan saya. Tolong, Bu, bantulah saya, ucap Alia memohon, jelas berbohong. Bagaimana ya, Nak Alia? Wanita itu nampak bimbang. Saya mohon, Bu. Alia masih memohon. Baiklah, nanti Ibu akan katakan bahwa kamu adalah keluarga Ibu dari kampung ya. Nanti biar Ibu yang menjelaskan pada mereka. Alhamdulillah ya Allah. Alia sangat bersyukur sekali atas bantuan ibu pemilik kontrakan. Terima kasih banyak ya, Bu, ucap Alia menggenggam tangan wanita baya itu. Iya, sama-sama. Sekarang ayo Ibu tunjukkan rumahnya. Ibu itu membawa Alia ke rumah petakan yang ada di belakang rumahnya. Terlihat ada 4 petak rumah. Alia menempati yang bagian tengah. Selebihnya sudah terisi oleh orang berkeluarga. Bu Ijah memperkenalkan kehadiran Alia pada penghuni yang di sana. Mereka menyambut dengan senyum ramah. Alia kembali bersyukur karena dapat diterima dengan baik oleh mereka. Sekarang ia tak perlu risau, karena orang telah tahu tentang keempat milannya. Malam ini Alia tidur dengan alas tidur seadanya. Latar menung seorang diri menatap langit-langit rumah yang terbuat dari triplek. Sesaat wajah sang ayah terbayang di pelupuk mata. Rasa rindu hadir menyelimuti hati. Sekarang hanya kamu yang ibu punya, Nak, kamu temani ibu selalu ya. Ibu akan menjaga dan merawatmu dengan baik, lirih Alia sembari mengusap perut datarnya. Sesaat pikirannya tertuju pada dokter itu. Apa kabarnya dia? Apakah sudah bahagia sekarang dengan kepergiannya? Apakah dia sedang menertawakan kebodohannya yang masih saja mempertahankan J4 Nin itu? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan dirimu Hanan.
Mungkin sekarang kau bisa bahagia karena telah berhasil membuatku menderita. Tapi, ingatlah, ada hukuman Tuhan yang engkau lupakan. Sebelum aku mengikhlaskan dan memaafkan, maka seumur hidup kau tak akan bahagia, gumam wanita itu, dengan lelehan air mata saat mengingat betapa jahatnya lelaki itu. Episode 8. Alia menjalani kehidupannya dengan tegar dan berusaha untuk tetap kuat dalam menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan. Wanita yang berumur 24 tahun itu ikut bergabung dengan buruh rongsokan yang lain. Dengan keadaannya yang sedang berbadan dua, maka pekerjaan seperti inilah lebih aman untuknya. Tak apa, yang penting ia masih bisa menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan janin yang ada dalam R4 himnya. Cukup nyaman dan tenang berada di tengah-tengah mereka yang sangat baik dan pengertian. Sudah banyak Alia? Tanya Bu Ambar, yaitu tetangganya sebelah. Iya, Bu, rencananya mau jual hari ini, karena toke nanti siang datang, kan? Tanya Alia memastikan. Iya, yang lain juga pada mau jual, jawab Bu Ambar. Alia hanya mengangguk sembari fokus dengan pekerjaannya, untuk menyisihkan barang-barang rongsokan yang akan dijual nanti saat toke datang menjemput. Hatinya cukup senang, karena lumayan hasil mulung selama 1 minggu. Hari ini ia akan menerima gaji. Cukup nyaman hidup sendiri tanpa ada tekanan dari ibu tirinya. Alia istirahat sejenak, perutnya juga terasa lapar. Anak ibu sudah lapar ya? Baiklah, kita rehat sejenak ya. Ibu ambil makan dulu ya, ucapnya pada J4 Nin yang ada di rahimnya. Alia mengambil makanan di dapur, dan melahapnya dengan tenang. Selesai makan ia kembali meneruskan pekerjaan. Masih banyak barang-barang belum ia sisihkan. Siang ini di sebuah rumah mewah yang ada di kota bertuah. Seorang dokter sedang berseteru hebat dengan kedua orang tuanya. Mama dan Papa tidak mau tahu, kamu harus segera menikah dengan Nova. Tegas pria baya pada anaknya. Pa, aku sudah putuskan. Aku menolak perjodohan itu. Sanggah Hanan. Jangan macam-macam kamu Hanan. Jangan membuat keluarga malu. Bentak lelaki itu tak terima. Maaf Pa, aku tetap menolak. Dan aku tidak akan pernah mau menikah dengan Nova. Karena aku tidak mencintainya, jawab Hanan mendapat sorotan tajam dari ayahnya. Baiklah, kalau itu maumu. Papa akan menghapus kamu dari harta warisan. Dan perusahaan yang sedang kamu pegang sekarang, akan Papa tarik kembali. Hanan menatap dengan senyum tipis. Ia sudah tak peduli dengan apapun yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Silahkan Pa. Aku sudah tak peduli, karena aku berhak memilih siapa wanita yang akan menikah denganku. Lelaki itu tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Hanan, jangan pergi. Kamu akan menyesal. Pekik lelaki baya itu. Hanan tetap tak mempedulikan panggilan orang tuanya. Ia harus mengambil keputusan. Sudah beberapa bulan sejak dirinya merusak kehidupan kurir laundry itu. Dan selama itu pula batinnya tak bisa tenang. Hanan selalu terbayang saat terakhir ia bertemu dengan Alia, masih terngiang di telinganya bagaimana kata-kata wanita itu yang tidak akan pernah bisa memaafkan kesalahannya. Hanan dengarkan ucapan Papa untuk terakhir kalinya. Panggil pria itu menghadang langkah Hanan. Apalagi, Pa, aku tidak peduli apapun yang ingin Papa lakukan. Silahkan ambil semua yang pernah Papa berikan padaku. Karena keputusanku sudah bulat. Aku tetap menolak perjodohan itu. Tegas Hanan pada ayahnya. Ia segera meneruskan langkah untuk keluar dari rumah mewah itu. Baiklah,
Bagaimana jika papa juga mengambil ijazah dan segala sertifikat kelulusanmu? Juga tinggalkan semua kartu tanda kedokteranmu. Kata-kata terakhir lelaki tua itu membuat langkah Hanan berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kembali senyum ia ukirkan seakan tak ada beban sedikitpun. Baiklah, silahkan ambil semuanya, Pak. Ambil semua apapun yang menurut papa itu adalah milik papa, ucap Hanan. Hanan, kenapa kamu begitu keras kepala, nak? Apa sulitnya untuk mengikuti kemauan papa? Ucap mama meminta pengertian anak lelaki satu-satunya. Maaf, Ma, untuk hal yang satu ini aku tidak bisa terima, karena ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Aku berhak bahagia dengan wanita pilihanku. Hanan segera meninggalkan kediaman orang tuanya. Pria itu segera kembali ke rumah dinas yang disediakan oleh RS swasta tempat ia bekerja. Mulai sore ini Hanan resmi menutup praktek pribadinya yang memang kebetulan berada di tempat itu. Saat Hanan sedang memajang tulisan tutup, terdengar suara mobil berhenti di halaman rumah itu. Ternyata papanya datang dengan beberapa bodyguard, untuk mengambil surat-surat penting yang selama ini digunakan oleh Hanan untuk bekerja di RS itu. Dan membuka praktek. Ternyata ucapan lelaki baya itu tak main-main. Lah mengambil semua hal berharga yang ada pada Hanan. Dengan senang hati pria itu memberikan. Berikan kunci mobil kamu. Pinta sang ayah. Hanan menyerahkan segalanya. Ia tak merasa takut walau sedikit pun. Ambillah. Aku harap papa puas. Tekannya sembari memberikan kunci mobilnya. Kita lihat saja, sampai kapan kamu akan mampu bertahan dalam kemiskinan, tantang lelaki itu pada anaknya. Mari kita buktikan. Aku tidak akan pernah datang mengemis kekayaan yang papa miliki. Aku akan buktikan bahwa aku juga bisa sukses walau tanpa uang, papa. Tekan lelaki yang berumur 29 tahun itu. Dasar anak tak berguna. Gumamnya dengan tatapan menyala. Lelaki baya itu segera beranjak meninggalkan kediaman putranya. Hanan menghela nafas dalam, dan memasok udara sepenuh dada untuk menetralisir amarah dalam dadanya. Ia boleh marah pada orang tuanya, namun ia tak boleh membencinya. Bagaimanapun juga merekalah yang telah melahirkan dan membesarkannya. Hanan terduduk di atas ran, yang tangannya mengusap wajah dengan pelan. Kembali wajah wanita itu hadir dalam benaknya. Ia harus menjelaskan pada Alia. Hanan beranjak dari tempat duduknya, lalu keluar dari rumah itu. Ia melihat kendaraan wanita itu masih terparkir apik di sana. Hanan menggunakan sepeda motor Alia yang tertinggal sejak pertikaian dengannya. Pria itu ingin menjelaskan pada Alia alasan kenapa ia tak bisa menikahi waktu itu. Ia tahu bahwa gadis itu sangat marah dan membencinya. Namun, ia akan meminta maaf dan memberi tanggung jawab atas keempat-milannya. Tempat paling utama ia kunjungi adalah kafe di mana Alia bekerja. Hanan menanyakan di mana Alia, tetapi mereka bilang Alia sudah berhenti bekerja 2 bulan yang lalu. Apakah Mbak tahu di mana alamat rumah Alia? Tanya Hanan pada pegawai kafe itu. Saya tidak tahu, Mas. Karena Alia bekerja di sini masih sangat baru. Jadi kami masih belum begitu dekat dengannya, jelas pegawai wanita itu. Baiklah, terima kasih. Hanan segera beranjak, dan kembali memacu kendaraan gadis yang kini sedang ia cari keberadaannya. Hanan bingung mau cari kemana. Ia juga sama sekali tak tahu di mana kediaman gadis malang itu. Seketika ia ingat Umi Laundry. Ya, Hanan yakin mereka pasti tahu di mana alamat rumah Alia, karena di sanalah gadis itu bekerja cukup lama.
Hanan segera mengarahkan motor matic itu ke rumah laundry tempat Alia bekerja dulu. Hanan berharap bisa bertemu dengan wanita itu.